Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Laroiba Hanifidat dan guru-guru MTS Al-Quran Laroiba Hanifidat. Dan tidak lupa kepada orang tua saya di rumah dan teman-teman saya berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fisa Sabilah dari kelas 7 MTS Al-Quran Laroiba Hanifidat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kaidah 1 yang bab ke-1. Jadi di sini kaidah 1 bab ke-1 menceritakan tentang 5 kaidah pokok. Hukum-hukum syarak atau yang biasa disebut fikih itu pada dasarnya dapat dikembalikan kepada 5 kaidah pokok, yaitu al-umuru bil maqasid, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Al-yakin la yuzalu bisyak, yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbingan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah. Ad-daruratu yuzalu, madrat itu dapat dihapus. Al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan itu bisa ditetapkan. Kaidah ini masing-masing akan diuraikan secara terperinci sesuai dengan urutannya. Dalam pada itu, sementara ulama seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam berpendapat bahwa fikih itu hanya berkisar dan berpusat kepada satu kaidah saja. Dasar kaidah. Kaidah ini bersumber dari hadis yang terkenal yang berarti segala perbuatan itu hanyalah dengan niat. Menurut ulama ahli tahqiq, hadis ini isinya dapat sekali sehingga seolah-olah sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fikih telah tercangkup dalam hadis ini. Apa sebab bisa begitu? Sebab perbuatan atau amal manusia itu ada 3 macam, yaitu 1 dengan hati, 2 dengan ucapan, dan 3 dengan tindakan. Dan semua amal yang berhubungan dengan hati tercakup oleh hadis ini. Niat termasuk rukun atau syarat. Ulama berbeda pendapat tentang apakah niat itu termasuk rukun atau syarat. Segolongan ulama berpendapat bahwa niat itu termasuk rukun, sebagai niat sholat misalnya adalah termasuk dalam sholat itu. Ulama yang lain mengatakan bahwa niat termasuk syarat, sebab kalau niat termasuk rukun maka harus pula diniati, jadinya niat diniati. Menurut Imam Al-Ghazali diperinci, kalau puasa niat termasuk rukun, kalau sholat niat termasuk syarat. Imam Nawawi dan Rafi'i berpendapat sebaliknya, bagi sholat niat termasuk rukun, sedangkan bagi puasa niat termasuk syarat. Niat di tempat niat. Niat itu tidak pada ucapan, melainkan dengan hati. Meskipun demikian, karena gerakan hati itu sulit, maka para alim menganjurkan agar di samping niat dalam hati, juga sebaliknya dikukuhkan dengan ucapan lisan. Waktu niat. Ada beberapa ketentuan tentang waktu niat ini. Niat itu harus berbareng atau bersamaan dengan permulaan ibadat seperti wudhu. Jika permulaan ibadah itu berupa zikir, maka berbarengnya niat itu harus bersamaan dengan lengkapnya zikir itu. Misalnya sholat. Jika ibadah itu berupa perbuatan, maka niatnya cukup berbareng dengan permulaan ibadat itu. Syarat-syarat syah niat. Syarat syah niat yaitu harus Islam, harus tamis, harus meyakini apa yang dia niati, harus tidak ada munafik, 5 diperkirakan harus dapat melaksanakan apa yang dia niati. Maksud niat. Maksud utama disyariatkan niat menyertai setiap ibadat adalah untuk membedakan antara ibadah dan pekerjaan perbuatan biasa. Misalnya antara mandi biasa yang kita lakukan setiap hari dengan mandi junub. Yang membedakannya adalah niat. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain.
adalah untuk menghilangkan hadas, yakni sesuatu yang menjadi sebab haramnya melakukan sholat dan sebagainya. Uraian kaidah. Kaidah pokok ini sangat luas, karena itu daripadanya dibentuk patokan-patokan yang lebih terperinci. Di bawah ini akan diberikan beberapa patokan tersebut beserta contohnya. 1. Di dalam sumpah, niat itu dapat menghilangkan kalimat yang umum, tetapi sebaliknya tidak dapat membuat umum kalimat yang khusus. Sebaliknya, kalau ia bersumpah demikian, demi Allah, saya tidak akan ke rumah fulan. Ketika ditanya siapa yang dimaksud, ia menjawab, yang saya maksud dalam niat adalah rumah siapa saja. Maksud lafaz itu tergantung atas niat orang yang melafazkannya. Amalan fardhu itu kadang-kadang dapat berhasil dengan niat sunnah. Kalau suatu ibadat sama persis dengan suatu ibadat yang lain, maka dia dalam niatnya disyaratkan tak ingin menentukan misalnya. Kita aneh gini. Salat zuhur dan salat asar. Jika kita sholat fardu, maka wajib menerangkan kefardhuan. Pada dasarnya mewakilkan niat kepada orang lain itu tidak boleh, kecuali niat yang harus dibarengkan dengan perbuatan, sedang perbuatan itu dapat diwakilkan seperti mewakilkan zakat, memotong korban dan sebagainya. Niat itu harus ikhlas, murni, tidak boleh dicampur dengan maksud lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.